Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bimbel Bismart. Video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data, penyajian data. Penyajian data, tapi pada poin diagram garis, diagram garis. Karena penyajian data itu ada 3 penyajian data dari diagram garis. Ada juga lingkaran atau tabel atau batang 4 Tapi kita akan bahas di diagram garis terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Ini ada sedikit pengertian pengertian dari diagram garis. Merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Mirip juga dengan diagram batang Diagram ini pun juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Biasanya sumbu horizontal menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu vertikal hasil pengamatan yang dilakukan. Horizontal itu yang ke kanan ke kiri kalau vertikal dari atas bawah atau bawah ke atas gitu. Pasangan nilai pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal dibuat dengan titik yang mirip dengan titik yang digunakan dalam diagram Cartesius. Ada juga Cartesius kan ada X dan Y, X in horizontal, Y atas vertikal gitu. Selain itu, titik-titik tersebut terhubung secara individual ke garis atau kurva. Nanti membentuk garis tuh, misalnya atas bawah turun lagi, grafiknya naik turun gitu Nih contoh langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah 1. Atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu. Buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Mungkin kalian dari penjelasan singkat ini paham lah, tapi nanti kita akan paham ketika kita kasih contoh Misalnya gini nih, contoh soal 1. Pada akhir 95 sampai 2004 di dealer mobil ini dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Jadi dari 95 sampai 2004 dealer mobil showroom menjual mobil dicatat nih dari 95 sampai 2004 tuh lihat. 95 jumlah mobil yang terjual 15, 96 18, 97 27, 98 21, 99 18. 2030, 2001 32, 2002 30 sampai 2004 15 dan 2013-nya 17 Jadi grafiknya itu naik turun 15 ke 18, 27 naik, ke 98 turun lagi, naik lagi, naik turun gitu Maka pembuatan diagram garis pada contoh di atas gimana grafiknya, gimana grafik garisnya. Jadi begini nih, kita tulis jumlah mobil yang terjual vertikal nih, jumlah mobil yang terjual ini vertikal ditulis. Kita kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, sini tahunnya, tahun penjualan yang bawah, yang horizontal itu. Dari 95 sampai 2004 tulis di bawah. Nah, kamu lihat 95 berapa? 15 mobil 95. Oh, 15 mobil. Sini titiknya sini nih. Nah, ini awalnya titik-titik dulu, titik. 96 18 sini. Sebelum 20 Oh, 97 27 atas. Terus kemudian turun lagi 21. 99 turun lagi jadi 18. Pas 2000 naik tinggi. 30. Lalu 32 pas 2002 turun lagi sini jadi 20. Nah, dari titik-titik ini ditarik garis nih, dikasih garis,
garis terus gitu ya sampai selesai 2004. Ini yang disebut diagram garis itu ininya. Nah, titik. Lalu kesimpulan dari diagram ini, soal dan diagram ini. Diagram di samping menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada tahun 2001 nih, 2001. Sebagian besar, paling besar karena berjumlah 32 mobil yang kejual ya. Nah, penjualan mobil cenderung meningkat di antara 95 sampai 97. Jadi tahun 95 sampai 97 grafiknya terus naik ya, cenderung meningkat dari 15, 18, 27 ya. Cenderung meningkat gitu. Sedangkan cenderung menurun antara 2002 sampai 2024 sampai terakhir ya. Yang terus menurun dari 2002 sampai 2004 nih. Gitu. Itu kesimpulan dari grafik ini yang diambil dari data yang penjualan mobil atas ini ya, tabel. Oke, kita bahas contoh nomor 2 misalnya. Sebuah perusahaan gula telah mengakumulasi biaya produksi dan penjualan tahunan selama 10 tahun terakhir dari 95 hingga 2004. Berikut laporannya, ini tabel laporannya ya. 95 sampai 2004, 1 sampai 10 poinnya berarti ya 10 tahun ini ya. Biaya produksinya ketahuan 600, 200 ya, ini datanya. Nilai penjualan per tahun akumulasi. Nah, terus bagaimana pembuatan diagram garisnya? Nah, begini. Tuh. 95 ya, awalnya 95 nih. Akumulasi nilai penjualan ini yang biru itu akumulasi nilai penjualan, berarti yang ini nih. Akumulasi nilai penjualan yang ini nih ya. 96 terjadi di sini ya. 280 sebelum 100 ya. Nah, 97-nya terjadi 650 di atas 500 terus gitu. Ya, terus kamu lihat yang hijau sama yang hijau. Yang hijau itu akumulasi biaya produksi. Nih. 600, 800 ya. Biaya produksi itu cenderung naik terus ya. Tidak ada turun ya. Gitu. Jadi data yang di sini ingat ya, ini titik kamu lihat sini. Akumulasi biaya produksi. Ya, berarti ini yang kamu tulis ya. Nah, terus akumulasi biaya akumulasi nilai penjualan dari sini yang kamu tulis sampai atas. Nah, setelah dari tabel dan ketemu diagram garisnya, kesimpulannya apa? Nih kesimpulannya ya. Gambar di samping menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan antara tahun 99 sampai 2000. Keuntungannya nih 99 sampai tahun 2000. Jadi kenapa? Karena di sini yang biru nih penjualannya meningkat melebihi biaya produksinya. Nah, sini ya. Di penjualannya mulai untung. Jadi dari tahun pertama 95 sampai 98 belum untung nih ya. Nah, mulai 99 udah untung. Kenapa? Hasil penjualannya sudah melewati biaya produksinya nih. Terus gitu ya. Ketika dua garis berpotongnya artinya udah melewati hasil penjualannya melewati biaya produksi ya. Jadi langsung naik meningkat ya. Itu namanya usaha biasa begitu ya. Tahun pertama, kedua kadang masih bisa bertahan aja bagus, tapi kalau sudah tahun ketiga, keempat pasti sudah mendapatkan untung dan penjualan itu sudah melebihi biaya produksi kita. Artinya ada untung ya di situ. Itulah contoh kedua ya. Lalu seperti biasa ya, di akhir video ada kemampuan ini masih menyajikan data diagram garis ya. Ini satu soalnya disajikan sebuah tabel buah kesukaan siswa kelas 11 SMK Pluit Raya Jakarta nih. Tabel dan frekuensinya. Apel ada 2 orang, jeruk 4 orang, mangga yang suka 7 orang, semangka 5, manggis 2. Pertanyaannya, buatlah diagram garis dari ini. Buah yang paling banyak disukai siswa, buah yang sedikit sukai, dan siswa kelas 11 jumlahnya berapa? Soal nomor 2. Perhatikan diagram garis jumlah siswa STS Pluit Raya tahun 2001-2002. Tahun ini ya. Nih ada diagram garisnya. Jadi dibalik dari sini soal nomor 1 dari data ini kamu bikin diagram garis.
Nah, dan nomor 2 dari diagram garis kamu jadikan nih pertanyaan. Kelas memiliki paling banyak apa? Kelas yang memiliki siswa paling sedikit siapa? Selisih siswa, jumlah siswa kelas 5 dan 6, jumlah seluruh siswa SD Sebut Raya ya. Jadi ini dari data ini dijadiin diagram garis, dan ini dari diagram garis dijadikan pertanyaannya. Oke, itulah contoh dari menyajikan data khususnya diagram garis. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Imam Smart. Bagi yang kalian belum subscribe, silakan subscribe supaya channel ini tetap berkembang. Bagi kalian yang sudah, terima kasih ya, share lah kalau memang video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.